Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa kashafal ummah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada hari kedua di tahun baru Hijriah 1447 Hijriah, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi limpahkan taufik dan hidayah sehingga bisa hadir memenuhi undangan Masjid Al-Muhajirin berupa kajian ibadah subuh yang mengambil judul Muharram, momentum penting persatuan umat. Latar belakangnya adalah tentu saja bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Kemudian kita menyadari bahwa kita yang hidup di abad ini, banyak yang mengatakan sudah mendekati akhir zaman ini, menghadapi tantangan yang tidak pernah lekang, yaitu persatuan umat. Terlebih lagi dengan adanya peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa di dunia Islam, wabil khusus yang berada di Palestina. Sebagaimana doa kunut kita tadi, mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taubah ayat 36 sudah menggariskan kepada kita terkait dengan bulan, tahun dan bilangan-bilangannya. Kita mengetahui bahwa Allah sendiri berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Bahwasanya bilangan jumlah bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan fi kitabillah, sesuai ketetapan Allah. Sejak yauma khalaqas samawati wal arda minha, sebagaimana Allah sudah ciptakan langit dan bumi dan serta seluruh isinya, dan di situ terdapat arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia. Para ulama sepakat bahwa 4 bulan yang mulia ini ya, dari bulan Jumadil, dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ada 4 bulan yang utama. Nah, salah satu bulan yang sedang kita masuk ini adalah bulan Muharram. Ya. Kemudian kaum muslimin pernah menghadapi permasalahan tahun. Sebelumnya kaum muslimin tidak pernah, di zaman Rasulullah tidak pernah menghitung-hitung tahun. Baru ada permasalahan atau kebutuhan, lebih tepatnya kebutuhan tentang penanggalan itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika salah seorang gubernurnya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, di kota Basrah di daerah Irak, itu hendak menulis surat. Setelah beberapa kali menulis surat, dia ingin merujuk kepada surat-surat sebelumnya, sehingga dia bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang harus aku letakkan, apa yang harus aku tuliskan untuk menjelaskan surat-surat yang sebelumnya yang aku pernah kirim?" Karena dulu Umar sangat ketat urusan administrasi kenegaraan. Maka pada saat itu belum ada kesepakatan akan menggunakan tahun berapa, ya, tahun berapa. Hanya ada tanggal dan bulan saja di masa itu. Lalu bagaimana dengan penanggalan atau yang kita kenal sebagai tarikh? Ya. Apakah terus melanjutkan apa yang sudah ada atau bagaimana? Maka Umar bin Khattab mengumpulkan 7 sahabat. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah, plus Umar sendiri, bertujuh. Dan kalau kita lihat nama-namanya ini adalah nama-nama di antara orang-orang yang dijamin
oleh Nabi SAW masuk surga. Al-Asyara Mubashshirun bil Jannah istilahnya. 10 orang yang sangat terkenal masyhur disebutkan sebagai calon penghuni surga. Nah, setelah itu muncullah beberapa ide, beberapa usulan. Yang pertama, ada yang menyebutkan bagaimana kalau kita mulai tahun pertama kaum muslimin ini dihitung dari tahun kelahiran Nabi. Sempat muncul ide itu, sebenarnya itu ditolak karena kita tidak pernah mengenal pengkultusan. Sekalipun itu tahun kelahiran Nabi, tidak menjadi tonggak penghitungan kalender. Setelah itu muncul bagaimana dengan tahun Isra Mi'raj yang juga peristiwa besar. Ya, bukan berarti tahun kelahiran Nabi tidak besar, tapi itu juga salah satu tonggak sejarah. Satu-satunya manusia yang diberangkatkan Allah ke langit ke-7. Itu pun tertolak karena kita tidak ingin satu peristiwa yang hanya bisa dialami oleh Rasulullah SAW sendiri kemudian menjadi tonggak bagi seluruh umat. Muncul ide ketiga, tahun diturunkannya wahyu, juga peristiwa besar, tapi juga ditolak dengan berbagai alasan. Baru kemudian Ali bin Abi Thalib mengusulkan bagaimana kalau kita ambil tonggak sejarahnya itu adalah hijrahnya Nabi ke Yastrib. Dan ini disepakati. Tidak ada satu sahabat yang menyelisihinya. Oh ya, bagus, idenya bagus. Banyak pertimbangan. Satu yang akan kita bahas sedikit lagi, yaitu bersatunya kaum Muhajirin dan Al-Ansar. Itu yang pertama, persatuan. Jadi yang dipikirkan oleh para sahabat waktu itu lebih prioritas daripada yang tiga. Lebih prioritas daripada lahirnya Nabi, lebih prioritas dari tahun Isra Mi'raj, lebih prioritas dari turunnya wahyu bahkan, yaitu hijrahnya Nabi ke kota Yastrib sebelum menjadi Madinah. Semua diminta pendapatnya dan semuanya sepakat. Akhirnya ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Jadi penanggalan itu bukan keputusan Umar, tapi keputusan syura. Ditetapkan, dan itu tahunnya sudah tahun 17 Hijriah. Jadi kalau dihitung mundur peristiwa itu, Rasulullah SAW selama di Madinah itu kurang lebih 10 tahun, kemudian ditambah 2 tahun Abu Bakar Siddiq, jadi 12. Kemudian ditambah lagi isu itu baru muncul di tahun kelima. Di tahun kelima kepemimpinan Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu. Maka ketika dihitung ternyata tanggal pada saat itu atau tahun pada saat itu bertepatan dengan 17 Hijriah. Jadi kalau yang biasa di kantor itu istilahnya backdate. Jadi tanggalnya ditetapkan setelah ada acuannya. Jadi penanggalan pertama, surat pertama dalam sistem administrasi Islam yang menggunakan tahun Hijriah itu tertanggal 17, bukan tanggal 1. 17 Hijriah. Nah, kemudian muncul permasalahan lain yang diselesaikan dengan baik, yaitu apakah bulan pertamanya Muharram atau Rabiul Awal. Kenapa Rabiul Awal? Karena Rasulullah ketika hijrah itu bukan di bulan Muharram. Bulannya sudah ada, tahunnya yang belum ditetapkan, yang ditetapkan 17 tahun setelah hijrah. Maka kemudian kaum muslimin menetapkan Muharram karena satu-satunya bulan. Pertama dia Arba'atul Hurum min Arba'atul Hurum, ya, di antara 4 tahun yang mulia, dan satu-satunya tahun yang disebut oleh Nabi sebagai Syahrullah, tahunnya Allah SWT. Jadi dimulai dengan Muharram. Tahun ke-1 Hijriah itu adalah ketika Rasulullah hijrah. Tapi masalahnya tahun pertama hanya 9 bulan karena Rasulullah sampai ke Madinah itu Rabiul Awal. Makanya ada yang mengatakan tahun pertama itu Rabiul Awal, tapi kurang tepat, harusnya Muharram. Tapi kalau Muharram Rasulullah masih di Mekah. Jadi konsolidasinya bagaimana? Tahun pertama Hijriah tidak 12 bulan, hanya 9 bulan karena startnya dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi kalau kita lihat seperti itu. Nah, setelah itu selesai semua, hijrah juga menjadi tonggak dari bersatunya kaum muslimin. Nah, tentang persatuan kaum muslimin ini saya ambil dari kitab Ar-Raudhul Unuf. Maaf, salah ketik itu Rauf, harusnya Raud pakai dot. Raudhul Unuf, ya, Imam Abdul Rahman Al-Khathami As-Suhali. Beliau mencatat peristiwa Bai'atul Aqabah Al-Ula. Kita tahu bahwa sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah itu
ada persiapan. Persiapannya disebut dengan bai'ah, ya, pernyataan kesetiaan kepada Nabi, dan itu ada dua kali, ada yang al-ula, ada yang al-thani, ya, yang al-thaniya, yang kedua. Nah, yang pertama itu dituliskan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham, ya, hatta idza kana al-amul muqbilu wafa al-mausima min al-ansar 12 rajulan falaquhu bil aqabati bil aqabah wa hiya al aqabatul ula. Jadi kaum muslimin atau orang penduduk, lebih tepatnya penduduk Yastrib yang terdiri dari suku yang dua suku Aus dan suku Khazraj itu, ya, mengikuti kebiasaan orang-orang Arab, yaitu mereka melakukan haji di bulan Zulhijjah, ya, haji di bulan Zulhijjah. Jadi mereka datang ke di tahun di mana Rasulullah SAW menyampaikan dakwah, memberitahu bahwa aku adalah utusan Allah dan aku diturunkan kepadaku Al-Quran. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Rasul dan Al-Quran serta para malaikat dan hari akhir, maka dia akan selamat dunia akhir. Sederhana ajakan Nabi SAW. Ketika ditanya bagaimana ini, bagaimana itu, baru dijawab untuk melengkapinya. Nah, di tahun itulah Amul Muqbil, tahun di mana orang-orang Ansar ini, baik Aus maupun Khazraj, terbuka hatinya untuk menerima kenabian Rasulullah. Ya, salah satu faktornya adalah dahulu mereka pernah mendengar kisah-kisah tentang akan adanya Nabi akhir zaman dari para pendeta Yahudi. Nah, nanti berhubungan lagi nanti dengan Palestina. Dan di tahun itu beda dengan tahun-tahun haji sebelumnya. Dulu orang-orang musyrikin Quraisy maupun Arab jahiliyah menyebut tahun haji itu mausim. Jadi sama dengan kalau kita menyebutkan musim, mereka menyebutnya mausim. Tapi tahun itu, tahun yang menjelang hijrahnya Nabi itu disebut tahun penebusan. Jadi mereka menyatakan diri taubat dari haji-haji jahiliyah sebelumnya, dan mereka kemudian mulai disebut oleh Nabi SAW sebagai kaum Ansor. Berapa jumlahnya? 12 rajulan, 12 orang saja. Dalam sejarah, walaupun tidak disebutkan, kita dapati dari 12 orang ini 9 dari suku Khazraj, 3 dari suku Aus. Berkumpul di sana untuk pertama kalinya mereka tidak ribut. Nah, ini menarik ini. Ada hikmah di dalamnya bahwa ketika kita mengedepankan Allah, maka perselisihan-perselisihan itu bisa diatasi. Tapi ketika kita tidak mengedepankan Allah, maka perselisihan itu gampang sekali dipicu, gampang sekali diobarkan. Tapi ternyata ketika mereka menundukkan dirinya dan urusannya kepada Nabi SAW, maka 12 orang ini yang tadinya di kota Yastrib itu selalu berselisih paham, bahkan sampai bertempur, berperang, dan itu juga ada pengaruh dari orang-orang Yahudi yang ada di Yastrib. Sampai Rasulullah hijrah, orang-orang Yahudi itu ada. Itu makanya menjadi salah satu kendala dan yang diatasi oleh Nabi SAW juga. Nah, ketika mereka menerimanya, dan ini disebut dengan Bai'atul Aqabah al-Ula, maka salah satu yang diminta oleh Nabi, yang diharuskan agar mereka tidak lagi berpecah belah. Jadi hijrah itu tonggak tahun baru yang bulan pertamanya Muharram, yang hari ini tanggal 2, kemarin tanggal 1, itu menjadi tonggak sejarah perdamaian antara suku Aus dan Khazraj. Walaupun Rasulullah tahu bahwa awal pertama mereka berdamai itu belum cukup kuat, makanya Rasulullah minta mereka datang lagi untuk Aqabah yang kedua. Walaupun tidak saya tuliskan Aqabah yang kedua, karena kita ingin bahas kondisi kekiniannya. Aqabah kedua itu Rasulullah membaiat mereka untuk siap bersatu dan tidak akan dipecah belah. Jadi bai'ah di dalam konteks sirah nabawiyah itu bai'ah untuk persatuan. Bai'ah untuk persatuan. Ikrar kalau bahasa kita, kalau yang nggak tahu bai'ah itu ikrar. Nah, kemudian yang kedua kita lihat persatuan itu muncul masih dari kitab Ar-Raudhul Unuf. Beda halaman kalian tadi berapa itu? 274, ini 377.
Kitabul Muwada'ati lil Yahud. Rasulullah kemudian memetakan dan menetapkan urusan-urusan terkait dengan Yahudi. Karena Rasulullah tahu yang menyebabkan Aus dan Khazraj ini bertempur sebelum masuk Islam adalah faktor Yahudi. Jadi Yahudi ini kita tahu ada 3 suku. Suku Banu Qainuqa, suku Banu Nadir, dan suku Banu Quraidah. 3. Menguasai pasar, menguasai perekonomian, perpolitikan, dan militer. Sekalipun mereka itu sebenarnya secara jumlah minoritas. Jadi pelajaran juga bagi kita. Sekalipun kita mayoritas, dulu Aus dan Khazraj itu mayoritas di Yastrib, sedangkan suku Yahudinya minoritas. Tetapi ketika minoritas ini kuat dan solid, dia bisa menggoyahkan yang mayoritas tapi goyang dan pecah. Itu pelajaran penting. Makanya Rasulullah SAW tahu kita ketika hijrah ke kota Yastrib, Rasulullah membangun pasar di depan pasarnya Yahudi Banu Qainuqa, dan Rasulullah mengatakan hada sukukum, ini pasar kalian, wala yadiku fihi al-amr, janganlah kalian mempersempit urusan-urusan di dalamnya, wala yukhadul kharaj, janganlah ada satu orang pun yang mengambil pungutan-pungutan di pasar itu. Apa yang terjadi dengan pasar Nabi itu? Kaum muslimin belanja di situ, berhenti belanja di pasar-pasar Yahudi, sekalipun mungkin harganya di awal itu lebih mahal, tapi lama-lama bersaing, sehingga dalam waktu 6 tahun ketiga pasar Yahudi dari ketiga suku Qainuqa, Nadir, dan Khazraj dan Quraidah itu kehilangan pelanggan dan sepi. Jadi pelajaran berharga bagi kita juga. Terkadang kita belanja di membeli produk-produk yang kalau sekarang konteksnya, kalau dulu produk-produk yang dijual Yahudi langsung, kalau sekarang kita belinya nggak langsung, tapi lewat perusahaan-perusahaan yang pro kepada Zionis Israel. Jadi bukan hanya erat, sangat erat peristiwa yang terjadi 1400-an tahun yang lalu, kalau sekarang persisnya 1447 Hijriah yang lalu, dengan apa yang terjadi sekarang. Apa katanya? Apa yang ditulis? Wa kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban. Rasulullah menulis satu perjanjian. Pertama, bainal muhajirin wal ansar. Ingat, sudah tidak disebut Aus Khazraj lagi. Karena kedua suku ini sudah di-merger, sudah digabungkan sama Nabi, disebut sebagai Ansor. Makanya sahabat-sahabat itu walaupun mencantumkan misalnya sahabat Nabi yang rumahnya pernah menampung Rasulullah ketika membangun Masjid Nabawi itu namanya Khalid bin Zaid bin Kulayb An-Najjari Al-Khazraji, tapi ada tambahan Al-Ansori. Jadi sahabat-sahabat dari kalangan Ansor itu lambat laun kemudian mengedepankan lakop Al-Ansorinya. Kalau dulu hanya bicara sukunya saja atau keluarganya saja. Jadi dipersaudarakan dulu Muhajirin dan Ansor, wa ka'afihi Yahuda, dan Rasulullah SAW juga kemudian menetapkan hubungan dengan orang Yahudi, bahwa Yahudi tidak boleh melanggar perjanjian, Yahudi tidak boleh mengadu domba di antara kaum muslimin, Yahudi tidak boleh kerjasama dengan musuh-musuh kaum muslimin yang ada di luar sana. Yang dimaksud Nabi adalah orang-orang Muhajirin, orang-orang musyrikin Quraisy, ya. Wa adahum, dan Rasulullah kemudian memberikan ketetapan tersebut, wa aqarrahum ala dinihim wa amwalihim, ya. Dinihim itu him dan hak, dinihim ala dinihim wa amwalihim, dan mengatur urusan agama mereka dan urusan harta benda mereka. Jadi orang-orang Yahudi diperbolehkan melaksanakan ibadah mereka dan diperbolehkan untuk berdagang, tapi kaum muslimin oleh Nabi SAW dibatasi untuk tidak, kecuali dalam kondisi yang sangat darurat, tidak berbelanja di pasarnya Yahudi. Jadi dengan ini, kalau masih ada yang bertanya, Ustaz, ada contohnya nggak? Ada dalilnya nggak? Ada apa? Pelaksanaannya, contoh pelaksanaannya nggak tentang boikot kepada perusahaan-perusahaan yang berusaha? Ada. Tinggal kita buka hadis-hadis yang berkaitan dengan hijrah. Tinggal kita buka bagaimana Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Di situ ikut serta di dalamnya, dimasukkan oleh Rasulullah dalam piagam Madinah itu urusan dengan Yahudi. Nah, seperti apa Yahudi perlu kita ketahui. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Maidah ayat 13, Allah peringatkan kita. Sebenarnya tentang Yahudi ini banyak, tapi
Kita ambil yang terkait dengan kebiasaan mereka melanggar janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum, karena kebiasaan mereka melanggar perjanjian mereka itu, la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah, maka kami jadikan hati mereka itu, kata Allah, hati-hati mereka itu qasiyah. Apa itu qasiyah? Keras seperti batu. Jadi kalau kita melihat orang-orang Yahudi, kalau sekarang itu Zionis bentuknya. Jadi masalah terminologi ini harus jelas dulu. Waktu di zaman Nabi Yakub itu kita mengenal Bani Israel. Setelah itu orang-orang yang beriman di kalangan Bani Israel itu meninggal. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel. Itulah di dalam surah Al-Maidah itu disebutkan juga, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel. Terlaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Nah, orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel ini kemudian disebut sebagai Yahud. Orang-orang yang sedang melanggar perdamaian, melanggar perjanjian, ciri khasnya. Makanya di sini disebutkan oleh Allah, difirmankan, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Jadi kalau kita menyaksikan keturunan-keturunannya, itu hatinya keras, sulit sekali untuk bisa menerima kebaikan, sulit sekali untuk memenuhi perjanjian, itu sudah dasarnya. Maka siapapun yang ingin berhubungan dengan mereka atau membuat kesepakatan dengan mereka harus mengerti ayat ini. Sampai Allah Subhanahu wa taala perinci lagi, yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka itu senang mengubah-ubah kalimat, susunan-susunan perjanjian dari tempatnya, jadi mengubahnya. Walaupun Imam Ibnu Katsir di dalam kitab, di dalam tafsirnya Al-Qur'an nanti mengatakan al-kalim itu wahyu. Senang sekali mereka mengubah-ubah. Jangankan cuma secara kertas perjanjian, wahyu saja yang turun kepada nabi-nabi yang diturunkan kepada mereka itu berani mereka ubah. Bahkan nabinya mereka gusur, mereka usir, mereka celakakan. Berapa nabi yang mereka celakakan? Di dalam Al-Quran disebut, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dari Daud sampai Isa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. 8 nabi. Jadi Rasulullah SAW yang sempat ketemu Yahudi di Madinah itu bisa dikatakan nabi ke-9 yang mereka dustakan. Padahal di dalam Taurat ada kisah tentang nabi, ada informasi tentang nabi penutup seluruh nabi, khatamul anbiya wal mursalin. Tapi mereka ketika tahu ini bertentangan dengan hawa nafsu mereka, mereka ingkar. Wa nasu hadzam mimma dzukiru bih. Bahkan kata Allah SWT, mereka sengaja pura-pura lupa terhadap ajakan-ajakan, petunjuk-petunjuk, peringatan-peringatan kepada mereka. Sampai kemudian Nabi diperingatkan oleh Allah SWT, wala tazalu, mereka itu tidak akan berhenti-berhentinya, tattali'u, memutuskan, melanggar ala khainatin, terutama perjanjian-perjanjian yang mereka khianati. Ya, khainatin minhu, perjanjian, pengkhianatan mereka itu akibat dari sifat tadi. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit saja di antara mereka. Nah, kalau kita lihat dalam konteks sekarang, Palestina mereka jajah. Palestina itu dijajah sejak Zionis mendirikan negara Israel atas bantuan Inggris, Prancis utamanya, dan kemudian disusul oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perlu kita sadari bahwa negara-negara Eropa yang besar-besar itu rata-rata memberikan dukungan kepada Israel. Berdiri tahun 48, mengusir dan membunuh kaum muslimin, bukan hanya kaum muslimin, tapi juga orang-orang Nasrani yang ada di Palestina. Dari tahun 48 sampai sekarang 2025. Tapi kemudian ada peristiwa yang berlangsung 13 hari yang lalu, karena perdamaian itu kemarin lusa. Pertempuran antara Iran dengan Israel. Nah, ini yang isu kekiniannya. Dengan banyak pertanyaan, Ustaz, gimana kita memihak siapa? Pihak Israel atau pihak Iran?
Yang pasti pertanyaan begitu. Atau tidak kita pihak sama sekali, kita biarkan saja mereka. Seperti apa makna dari salat ashghil? Ya, salat ashghil itu kan ada salawat yang dikembangkan atau dilazimkan atau sering dibacakan dari sejak ketika kita ingin merdeka dari Belanda sampai kemudian dengan datangnya Jepang ke Indonesia, sampai akhirnya kita memproklamasikan diri, sampai kita berperang, sampai kemudian mendapatkan pengakuan tahun 49, 45, 42, jatuhnya Belanda itu tahun 42, kemudian jatuhnya Jepang tahun 45, kemudian Indonesia mendapat pengakuan dari konferensi meja bulat tahun 49. Itu beberapa tahun sebelum itu sudah dibiasakan di masjid-masjid khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama, yaitu sholawat yang dikenal sebagai sholawat ashghil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Banyak yang melafazkannya tapi belum tentu tahu artinya. Allahumma sholli ala Muhammad berarti sholawat kepada Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad. Wa ashghili, asal katanya ashghil itu syagula. Syagula itu artinya sibuk atau tersibukkan. Ya, seperti kalau orang Arab mengatakan saya sibuk, ana mashghul, mashghul. Ya, sebagai fa'ilnya itu, bahwa saya lagi sibuk, nggak bisa diganggu, mashghul. Nah, sholawat ashghil itu dikampanyekan atau dibiasakan oleh para alim ulama sebelum Indonesia merdeka, karena melihat bahwa Belanda ini sudah lama bertahan menjajah Indonesia. Kita sendiri sudah berusaha berperang berkali-kali, tapi karena persatuan kita masih minim, kalah terus, berkali-kali kalah, kecuali mungkin di Aceh yang cukup lama dan lebih lama dan paling lama. Kalau misalnya di Mataram itu dari perjanjian Rianti 1750 atau 1749 itu sudah terpecah dan seterusnya. Itu saya tidak mau bahas itu. Tapi intinya sholawat ashghil itu wa ashghilil zalimin bil zalimin. Ya Allah, sibukkanlah kelompok zalim dengan kelompok zalim yang lain. Berantemnya dua kelompok besar sama-sama orang zalim, supaya mereka itu saling kelelahan, saling bertengkar, saling bertempur. Tapi kita nggak tahu siapa zalimin yang satunya. Yang kita tahu pada tahun 40-an sebelum Indonesia merdeka, dari tahun mungkin 28 sejak Sumpah Pemuda, konferensi pemuda kedua itu sudah diperkenalkan di pesantren-pesantren. Meningkat lagi ketika kita melihat Belanda ini juga melemah, tapi tidak cukup lemah untuk bisa kita kalahkan. Sampai doa-doa itu diijabah. Wa ashghilil zalimin bil zalimin itu muncul tahun 42 ketika Jepang menguasai Asia, termasuk diantaranya mengalahkan Hindia Belanda. Berarti itu kan Belanda dikalahkan sama Jepang itu. Itu dimaknai oleh para ulama bahwa ini adalah jawaban dari doa kita. Dan bagian setelah wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna, dan keluarkanlah kami, selamatkanlah kami bahasanya. Wa akhrijna mim bainihim, di antara perseteruan mereka. Jadi doa pertama, ya Allah, perseterukanlah antara zalim dengan zalim. Tapi kami yang ada di tengah-tengah jangan kegencet gitu. Gimana supaya kegencet? Ditambahkan wa akhrijna mim bainihim zalimin. Keluarkanlah kami di tengah perseteruan mereka itu dalam keadaan salim, dalam keadaan selamat. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tapi kadang-kadang suka dirubah ujungnya. Ada beberapa riwayat yang ujungnya itu dirubah. Nah, sekarang kalau kita lihat, cocok nggak kalau kita gunakan untuk konflik Iran dengan Israel? Jangan dijawab dulu, saya jelaskan. Terkadang kondisi kaum muslimin, kondisinya tidak cukup kuat untuk mengalahkan semua kezaliman sekaligus. Perlu kita itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Belanda dikalahkan oleh Yahudi, dikalahkan oleh Jepang. Setelah itu Jepang dikalahkan oleh sekutu, ada vakum kekuasaan, kita langsung, para pemuda langsung mendesak
Soekarno-Hatta untuk segera proklamasi. Walaupun bukan berarti tidak ada masalah. 45 kita proklamasi, bulan Septembernya itu sekutu sudah mendarat. 17 Agustus kita merdeka, minta lagi proklamasi. Tapi 19 September sekutu mendarat di Tanjung Priok, mendarat di Pelabuhan Perak, mendarat di Semarang, mendarat di Padang, mendarat di Palembang, mendarat di Medan, Makassar, Banjarmasin, dan seterusnya. 19 September. Sehingga waktu itu keluarlah, tidak lama setelah itu keluar fatwa jihad, ditandatangani oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, muassis Nahdlatul Ulama, tanda tangan dalam kapasitas beliau sebagai ketua Majelis Syuro Partai Masyumi. Waktu itu partai kita satu, seluruh ormas-ormas partainya satu, hanya Masyumi dulu. Keluar fatwa jihad, maka muncullah perlawanan-perlawanan ini sampai akhirnya Belanda itu terpaksa mengakui kita di konferensi meja bundar 29 Desember 1949. Nah, kita lihat sekarang, itu peristiwa Indonesia. Nah, sekarang kita lihat Palestina ini sudah dijajah Israel dari tahun 48. Perangnya sudah berkali-kali, tahun 49, tahun 54, tahun 56, tahun 67, tahun 73, tahun 82, 87, 2000, 2001, 2007, 2010, 2013, 2017. Semakin 2000 itu semakin banyak. Kalau mau dirunut satu persatu serangan-serangan Israel itu mungkin setiap tahun sampai sekarang 2025. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab pagi ini, apakah negeri-negeri kaum muslimin yang ahlus sunnah wal jamaah diam saja? Kan banyak yang gitu, oh diam aja ya Ustaz. Yang terang malah Iran yang kita tahu Syiah. Sedikit saya ulas Syiah saja, dikit saja. Syiah itu muncul ketika terjadi konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan di penghujung era Khulafaur Rasyidin. Tapi kita tahu sebenarnya perselisihan antara Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihi dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dua-duanya disebut sahabat Nabi. Itu berakhir walaupun sempat sengit, berakhir dengan baik. Saling memaafkan karena masing-masing punya plus dan minusnya. Tapi yang tidak bisa menerima kaum muslimin itu rujuk kembali ini disebut dengan orang-orang Khawarij. Mereka inilah yang kemudian membunuhi orang-orang yang dianggap bersekongkol, katakanlah begitu, untuk mempersatukan umat dan tidak menghukum yang salah. Jadi mereka itu bersikeras harus ada yang dihukum. Makanya mereka mengirimkan pembunuh-pembunuh ini, kelompok muslim yang kemudian menghalalkan darah sesama muslim yang jelas-jelas diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibunuhlah putusan Ali bin Abi Thalib, dibunuhlah pula putusan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dibunuh pula, sebenarnya Ali dan Muawiyah itu sama-sama dibunuh, tapi ada yang berhasil, ada yang enggak. Nah, setelah kemudian pembunuhan ini terjadi, muncullah golongan-golongan, salah satu diantaranya tasayyuh atau kita kenal sebagai Syiah. Itu sederhananya, kalau dibahas bisa satu kajian sendiri. Sampai kemudian menjelma menjadi sekte, akhirnya menjelma punya akidah sendiri. Yang tadinya muslim biasa, cuma beda pandangan, tapi lama-lama mengeras sampai punya akidah, sampai punya meyakini bahwa yang maksud bukan hanya Nabi, tapi para imam. Itu jelas bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian percaya kepada bahwasanya ada imam yang tidak mati sepanjang zaman hidup dan nanti akan muncul menandingi kalau kita itu Nabi Isa alaihissalam yang akan turun kembali ke bumi. Dan masih banyak lagi. Dan bolehnya menyembunyikan akidah dan bahkan mengkafirkan dan melaknat para sahabat seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan itu dikafirkan oleh Syiah Rafidhah. Itu sekilas. Jadi kalau kita menimbang antara Iran dengan Israel ini harus hati-hati. Pertama, Israel jelas dia dari kalangan orang-orang Zionis, keturunan dari sekian tahun, sekian generasi dari orang-orang Yahud yang sudah bercampur dengan orang-orang ras Eropa Timur. Jelas kerusakan yang mereka buat jelas. Kemudian Iran ini sebenarnya negara baru dalam tanda kutip. Iran yang maksudnya Republik Islam Syiah Iran itu baru tahun 79. Sebelumnya negeri tersebut dipimpin sama Shah Reza Pahlavi.
Memang dia sendiri sebenarnya tidak punya agama, dia ateis, tapi dia mengklaim dirinya sebagai Syiah. Tapi penduduk wilayah Iran yang kita sebut Iran sekarang itu masih 50-50, ada 50% lebih orang-orang Ahlussunnah dan selebihnya lagi Syiah. Jadi tidak bisa dikatakan waktu itu Iran total orang-orang Syiah negaranya. Tapi setelah naiknya Khomeini, banyak pembunuhan, banyak pembantaian sampai memerangi Irak. Kita kenal perang Iran atau Iran. Jadi jelas daftar Syiah cukup banyak. Kalau misalnya kita sebutkan yang menyebabkan jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol, Syiah. Yang kemudian menyebabkan Damaskus hampir jatuh ke tangan bangsa Mongol, juga Syiah. Jatuhnya Al-Quds ke tangan pasukan salib, Syiah juga. Banyak lagi, panjang juga daftarnya, sepanjang mungkin Israel itu. Semakin rumit lagi. Apakah kita mendukung atau tidak? Nah, untuk itu kita bisa lihat surah Ar-Rum. Surat Ar-Rum. Surah ke-30. 5 ayat pertama setelah Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Bangsa Romawi dikalahkan. Siapa yang mengalahkan Persia? Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di tempat yang dekat, karena waktu itu Bizantium itu Romawi Timur kalah di daerah Palestina Syam. Tapi wa hum min ba'di ghalabihim, nanti mereka setelah dikalahkan sayaghlibun, sawfa yaghlibun, akan mengalahkan. Fi bid'i sinin, tidak lama tahunnya kata Allah, dekat sekali tahunnya itu. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Karena semua urusan Allah itu baik yang sebelumnya maupun yang sesudahnya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Nanti ketika orang Romawi mengalahkan kembali bangsa Persia, akan gembiralah orang-orang yang beriman. Ayat ini turun ketika Rasulullah belum hijrah, masih di Mekah. Permasalahan utama Nabi itu yang dihadapi adalah orang-orang musyrikin Quraisy, tapi Allah mengajak Nabi untuk memikirkan dunia internasional. Waktu itu super powernya dua itu, negara besarnya, Persia, Sasania, dan Rum, Romawi Timur, Bizantium. Ibu kotanya Konstantinopel, bukan Roma. Beda dengan Romawi. Roma beda. Eastern Roman Empire, Kekaisaran Romawi Timur. Ibu kotanya Konstantinopel sebelum jadi Istanbul. Allah mengisyaratkan kepada Rasulullah bahwa walaupun kaum muslimin waktu itu tidak ada urusan dengan Bizantium, dengan Rom maupun Persia, tidak ada urusan kita, jauh sekali, tempatnya jauh, walaupun disebut dekat tapi jauh secara fisik. Tapi kita disuruh untuk bergembira ketika bangsa Romawi mengalahkan Persia, Fars. Jadi artinya kita tetap harus mengambil pihak sekalipun berat. Nah, ketika ditimbang-timbang oleh para ulama, ini contohnya satu, Israel itu menyerang Iran karena dianggap Iran itu punya rencana untuk membuat senjata nuklir. Kalau kita timbang, lepas dari tadi catatan-catatan, apa salahnya Iran punya senjata nuklir? Karena apa? Karena Israel itu sendiri punya senjata nuklir, sudah punya duluan. Ini kan kayak anak kecil ya, yang nggak suka anak lain punya mainan dia. Kan anak kecil gitu kan, dia punya mainan, terus kalau ada orang lain punya mainan dia nggak suka. Dia maunya yang punya mainan itu dia sendiri. Jadi kayak anak manja, nakal gitu. Kan ada anak manja aja, ada yang manja, nakal gitu. Seperti itu. Walaupun kalau kita pisahkan, kalau Iran punya nuklir, ini ngeri juga untuk Ahlussunnah. Dua hal yang harus diamati secara terpisah. Kalau kita bicara Iran dengan Israel saling baku hantam, di satu sisi kita bisa terapkan salat tasghir, tapi di sisi yang lain, kalau misalnya Iran itu muncul sebagai yang unggul dan dia berhasil punya senjata nuklir seperti dulu India karena perang dengan Pakistan, akhirnya dia mencari gimana caranya supaya menang, dia bikin senjata nuklir, kemudian Pakistan juga bikin program yang sama. Satu sisi itu ya. Mungkin idealnya ada negara Ahlussunnah yang punya senjata nuklir juga ya, sementara ini diwakilkan oleh Pakistan, walaupun di Pakistan ini tentu ada catatan-catatan dalam negerinya, karena Syiah di Pakistan cukup punya juga cukup besar. Itu satu ya. Jadi tetap harus menimbang apa
Apa timbangan kita? Timbangan kita masalah waqi, masalah kekinian. Ketika pertanyaannya diangkat, kemana negara-negara Ahlussunnah wal Jamaah? Ini pertanyaannya kalau kita lihat tidak tepat. Karena kalau kita lihat dari tahun 48, tahun 48 sudah ada belum Iran? Belum ada. Khomeini masih di mana tahun 48? Gak jelas di mana. Jelas. Jadi yang berperang pertama kali ketika Israel itu berdiri siapa? Negara-negara Ahlussunnah. Spesifiknya Mesir, Yordan, dulu namanya Transyordan, ada transnya. Kemudian Suriah, Lebanon, ditambah negara-negara yang tidak berbatasan langsung dengan Palestina, Iran, Israel itu, yang diduduki Israel itu. Seperti Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya, Arab Saudi, Irak. Itu ngirim rombongan. Bahkan di Mesir itu ada satu ormas gitu ya, katakanlah ormas kalau sekarang itu, Ikhwanul Muslimin itu kirim pasukan juga untuk mengalahkan Israel. Bahkan yang sampai ke perbatasan dulu itu Al-Ikhwan itu. Al-Ikhwan ini dulu pemimpinnya namanya Hasan al-Banna. Tahun 47 ketika kita belum dapat pengakuan dari negara-negara lain, Imam Hasan al-Banna itu melobi agar Liga Arab memberikan dukungan kepada Indonesia ketika Indonesia lagi cari dukungan di dunia. Jadi ini sejarahnya panjang ini, nggak bisa dibahas cepat-cepat gitu. Tapi ya sudah, karena waktu kita nggak sampai jam 6, lewat 5 mungkin ya, 6:05, mungkin ya 5 menit saya harus bereskan. Jadi kita pun harus melihat bahwa dari tahun 48 sampai dengan 1967, bahkan sampai dengan tahun 70, itu Ahlussunnah wal Jamaah semua yang berperang. Walaupun ada yang berhasil, ada yang setengah berhasil, ada yang kemudian akhirnya berdamai dengan Israel, itu suruh qadarullah, itu takdirnya Allah. Tapi jangan dianggap, jangan pernah ngomong, apalagi sekarang ketika Iran menghantam Tel Aviv dan terus kita katakan kemana negara-negara Muslim, itu sama saja mengatakan, kita mengatakan gak pernah ada peperangan dari tahun 48 sampai dengan 79. 79, kenapa saya sebut 79? 79 itu Khomeini pulang ke Iran. Itu pun operasi CIA sebenarnya, kalau dibaca lagi. Karena dia itu diasingkannya di Paris. Ya, pertanyaan kita kan nggak pernah ada yang mau membahas. Khomeini itu selama di Paris itu dapat support, dapat dananya dari siapa? Kok bisa dia pulang ke Iran terus tiba-tiba mendirikan Iran dengan haluan ideologi Syiah? Harus jeli baca sejarahnya. Jadi sebenarnya PR-nya banyak gitu. Tapi kalau mau disederhanakan ya, tadi kembali kepada pertimbangan bahwa kalau ada dua mudarat maka kita akan terpaksa mengambil, misalnya harus terpaksa mengambil, kita harus mengambil akhafu dararain, yang paling lemah di antara kedua kemudaratan. Ambil yang paling lemah. Kalau Israel dengan Iran itu mana yang lebih lemah? Iran lebih lemah. Ya. Kalau pertimbangan sebagian ulama mengatakan Iran masih disebut ahlul kiblah, ya. Walaupun banyak apa istilahnya perdebatannya, tapi masih disebut ahlul kiblah. Mereka masih sholat walaupun dengan cara Syiah. Terus pakai batu Karbala, batu segede gini nih, taruh di depan. Makanya jidatnya ada saya tanda bulat, bukan yang satu-satu begitu, yang bulat gitu. Saya pernah sekali di rest area mau sholat bareng, mau berjamaah gitu, tapi saya urungkan karena pas saya mau berjamaah saya lihat tempat sujudnya itu ada batu kayak sabun gitu, bahannya itu bentuknya kayak sabun tapi bulat, nggak jadi Syiah. Karena rukun sholatnya juga berbeda, tapi sebagian ulama mengatakan masih sholat gitu. Nah, jadi kita sudah mengambil yang minim-minim, akidahnya beda sama kita. Melaknat orang kafir itu dalam Ahlussunnah mengkafirkan orang yang tidak kafir, itu berarti terkafirkan sendiri. Jadi kalau ditanya itu ekstrimnya, kalau ditanya Syiah itu kafir apa enggak, saya katakan lihat aja kebiasaannya. Ketika dia mengkafirkan Abu Bakar, kira-kira mental ke dia apa enggak? Abu Bakar kita yakini bukan hanya dia muslim tapi mukmin, bukan hanya mukmin dia sahabat Nabi, bukan hanya itu dia termasuk yang
10 yang dijamin masuk surga. Mengkafirkan orang yang dijamin masuk surga itu gimana? Itu pertanyaan saya. Sederhana kan? Ya. Tapi masih ada sebagian ulama yang mengatakan mereka masih sholat, mereka masih menjadikan Allah SWT sebagai sesembahan. Jadi yang minim-minim itu kalau dikumpulkan, itulah sesedikit itulah alasan kita mendukung Iran, bukan mendukung Syiahnya, bukan jadi Syiah. Karena kemarin ada juga kasus beberapa ustaz mengatakan udah kita dukung Iran, tapi dia ngasih penjelasan seperti ini. Akhirnya jamaahnya bilang jangan-jangan ustaznya Syiah. Jadi ngeri-ngeri sedap juga ngomong ini di sini gitu. Makanya saya jelaskan runut dari awal tadi. Mudah-mudahan gak ngantuk di awal tadi. Takutnya masih ngantuk-ngantuk. Pas bangunnya, pas saya bilang bela Syiah, oh ustaznya Syiah. Ini saya ngomong berkali-kali takut video dipotong-potong orang. Sekarang itu ngeri Pak. Jadi mubalik menyampaikan kajian yang diupload, itu di-download, kemudian dipilih-pilih, dipotong-potong. Jadi kalimat saya nanti yang dipotong itu kalau ada yang mau mencelakakan saya. Aku Kosmodo ngomong dukung Iran, titik, nggak pakai koma. Padahal saya ngomong 40 menit sebelum itu penjelasan. Tapi fitnah itu kan nggak suka dengan penjelasan, senangnya dengan sensasi. Nah, jadi tolong saya sampaikan di sini sebagai saksi saya bahwa saya sudah jelaskan gitu. Karena video itu bisa dipotong, video ini diupload bisa dipotong Pak. Potongnya ngeri-ngeri. Apalagi pakai AI sekarang bisa dibuat sangat bagus editannya, sangat bagus. Jadi itu juga ngeri-ngeri sedap. Tapi saya sampaikan bahwa kita mendukung Iran itu karena dia menghujami Israel. Titik. Itu saja. Kalau ternyata kemudian Iran ini menjadi superpower, punya nuklir, saya katakan kita ketar-ketir juga. Bukan berarti kita tidak percaya kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tapi tetap punya negara Syiah besar, punya nuklir, itu ancaman juga buat kita. Paham kan? Ngerti? Kalau belum ngerti, baca itu pengkhianatan Syiah terhadap Khalifah-Khalifah Abbasiyah yang menyebabkan pembantaian Baghdad oleh bangsa Mongol. Baca itu, hancurnya Baitul Hikmah, pusat ilmu pengetahuan. Kenapa umat Islam katanya sekarang itu tertinggal secara ilmu pengetahuan? Karena pusat ilmu pengetahuan kita di Baghdad itu dihajar sama Mongol. Mongol nggak bisa menghancurkannya, membakarnya kalau nggak dibukain gerbangnya sama Syiah. Jadi ini nggak main-main. Ini bukan sekedar sekte, mazhab. Kan ada yang bilang, Syiah cuma mazhab Ustaz, beda fikih saja. Wah, itu bahaya ngomong gitu. Bahkan akidah berbeda kita. Tapi saat ini harus pilih dua. Ya, siapa yang menghajar Israel, kita dukung. Kalau nunggu yang ahlu sunnah, berarti kita nunggu Pakistan. Yang punya nuklir cuma Pakistan. Saudi nggak punya nuklir dan nggak ada program bikin nuklir. Ya. Uni Emirat Arab sama seperti itu. Suriah baru lepas dari Syiah. Kemarin kan Suriah itu Syiah dulu. Sebelum 24 Desember 2024, sebelum Tahrir Syam, Jais Tahrir Syam itu mengalahkan siapa? Bashar al-Assad. Bashar al-Assad itu Syiah Nusairiyah, teman dekatnya Iran. Jadi alhamdulillah satu negara yang tadinya pro Syiah lepas. Tinggal nunggu Lebanon. Lebanon Hizbullah itu sudah mulai redup. Kenapa? Karena Iran itu membantu Hizbullah Lebanon itu lewat Suriah. Jadi kalau Suriah sudah foto di Lebanon, udah lama nggak kedengaran Lebanon nyerang. Kenapa? Putus jalurnya. Tinggal Houthi. Houthi itu sekte Syiah minoritas di Yaman yang mayoritas Ahlus Sunnah. Saya juga ngeri kalau Houthi ini lama berkuasa, ini bisa jadi mengubah demografi Yaman Utara dulu disebut Yaman Utara. Jadi hati-hati ketika orang mengatakan sekarang yang membela Palestina hanya Iran. Wah, itu bahaya, itu ngomong itu bahaya. Nggak bertanggung jawab karena apa? Karena pejuang-pejuang Palestina masih bertempur masih. Dan walaupun persenjataan mereka itu ringan, nggak punya balistik missile, nggak punya rudal, tapi mereka punya semangat juang. Pasukan Israel terbunuh sama mereka. Mereka jebak mereka di Gaza. Jangan juga ada yang mengatakan sejak Iran menyerang Israel tidak berkutik, Gaza selamat. Keliru. Karena sejak tanggal 14 Juni ketika mulai perang Iran dengan Israel itu,
sampai dengan tanggal ini berapa? 26 ke 28. Nah, sampai dengan tanggal 26 Juni 800 orang di Gaza dibunuh sama Israel. Jadi Israel itu sekalipun perang sama Iran, tapi bantai umat Islam jalan terus, agenda tetap mereka. Jadi kalimat yang mengatakan alhamdulillah Iran menembaki Israel, betul alhamdulillah, tapi bukan berarti kemudian Gaza perjuangannya ringan, tidak. Nah, ini yang harus kita pahami, jangan sampai kita kemudian terjebak kepada jargon pro-Syiah. Karena buzzer Syiah itu ada di Indonesia. Buzzer Syiah itu ada di TV One, sering muncul orangnya. Banyak, ada yang bilang banyak. Jadi jangan sampai kita dibajak perjuangan Palestina ini oleh Iran. Hati-hati. Walaupun tadi saya katakan kalau harus memilih antara Iran dengan Israel saja, ya kita tetap pilih Iran. Tapi bukan berarti udah kita jadi cinta, jadi sayang, jadi kepengen Syiah, enggak. Harus dibedakan. Ya, waktu kita kemana? Atau mau tanya jawab atau sudah? Lanjut aja Pak. Lanjut aja, benar. Ini udah lewat jam 6. Boleh. Udah lewat. Kalau mau suruh, ya berarti sekarang berartinya. Lanjut aja Pak. Lanjut aja, benar disepakatan ya. Mungkin kalau yang tambah 5 menit saja mungkin ya, cukup ya 5 menit saja. Jadi Iran itu menyerang Israel itu menyerang Iran itu bahkan dari dalam wilayah Iran sendiri. Nah, ini yang pertanyaan besar kita juga yang harus tanya. Kok bisa ada wilayah Iran yang digunakan oleh Israel untuk menyerang? Bahkan jenderal-jenderal yang dibunuh, ahli-ahli nuklir yang dibunuh itu di rumahnya, di tempat tinggalnya, bukan di kantor-kantornya. Jadi mereka bisa tahu data di mana mereka tinggal. Ini mengingatkan saya bahwa memang Iran ini mungkin sistem pengamanannya sangat rentan. Dulu juga pemimpin Hamas ketika dibunuh di Tehran itu kan, Ismail Haniyeh itu juga kan harusnya itu tanggung jawab Iran. Kok bisa ada kepala negara sedang bertamu ke negerinya tidak dijaga secara maksimal, bahkan terbunuh? Itu minusnya Iran. Terus sebagian buzzer Iran mengatakan kan sudah ditembak tuh, kata dia 30 rudal ditembakkan ke Tel Aviv, tapi 30 itu 28-nya meleset atau dijatuhkan, dan cuma 2 yang sampai ke dalam wilayah Israel. Tapi dua-duanya jatuh di tempat yang terbuka. Kata orang, ya sulitlah nembak Israel kan punya ini. Loh, saya bilang ini buktinya bisa mereka meluluhlantarkan Tel Aviv. Pertanyaannya dulu waktu Ismail Haniyeh terbunuh di Tehran, kok nyerangnya kayak basa-basi, kayak batu dilempar ini. Tapi ketika dirinya diserang, ya hancur. Ternyata rudal-rudal itu bisa akurat, bisa jatuh ke markasnya Mossad, bisa jatuh ke apartemen, bisa merontokkan apartemen. Sedangkan rudal yang ditembakkan untuk ceritanya dulu membela Ismail Haniyeh itu jatuh di lapangan, latak gitu, tidak menyebabkan kerusakan. Jadi pertanyaannya kepada Iran, dulu serius nggak? Padahal kita tahu Ismail Haniyeh itu kan adalah pemimpin perjuangan yang paling terkenal, paling berpengaruh. Kok bisa di tangan kalian jebol? Jadi suspek, jangan-jangan memang gak dijaga. Makanya banyak, ada juga sebagian orang, jangan-jangan ini masih sandiwara Ustaz, saya belum percaya. Kalau kerusakannya sudah diberitakan puluhan kantor berita, bukan rekayasa. Tapi permasalahan yang lebih mendalam, kenapa baru sekarang rudalnya menempati sasaran? Kenapa nggak dari sebelum-sebelumnya? Nah itu, coba dijawab supaya kita tidak mudah terbelokkan isu. Terus apakah di Gaza tidak ada perlawanan? Ada. Apakah tidak ada perang selama ini 12-13 hari terakhir? Ada. Bahkan Israel itu menjatuhkan leaflet jauh sebelum peperangan ini. Mereka menjatuhkan leaflet, kertas cetakan ini berlogokan bintang Daud dengan IDF, ya, Angkatan Bersenjata Israel. Dan tapi di tengahnya itu mereka mengutip ayat Al-Quran. Jadi Israel menjatuhkan kertas-kertas di atas Gaza, tapi di dalam kertas itu ada ayat Al-Quran. Kebaca gitu. Qala Allah Ta'ala, fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin qattawli ba'dim. Terus di bawahnya ya sukanu Gaza al-jaisu Israeli qadimun. Yang pertama itu setelah saya cari itu surah Asy-Syu'ara ayat 63.
Fa'auhayna, kami wahyukan, ila Musa, kepada Nabi Musa alaihissalam. Orang Israel itu senang sekali kalau Moses itu dianggap nabinya mereka. Jadi itu kira-kira pertimbangan pakai ayat ini. Fa'auhayna ila Musa, kami wahyukan kepada Musa, anidrib, agar dia memukulkan, mengayunkan, mengetokkan bi'asaka, tongkatmu. Kan Nabi Musa itu terkenal kemana bawa tongkat. Kemana diketukannya? Ilal bahri atau al-bahro. Apa yang terjadi setelah diketukkan ke lautan? Fanfalaqo, air lautan itu terbelah gitu. Itu seperti ada energi besar, ya tentu Allah kun fayakun. Bisa air laut bisa disibak, nggak tumpah ke daratan, nggak tumpah di antaranya, tapi naik ke atas. Makanya bahasanya fanfalaqo, terbelah. Fakana kullu firqin, setiap bagiannya kataudil azim, naik seperti gunung. Bisa nggak Bapak mendirikan air? Mendirikan air bisa nggak didirikan? Diangkat, ditarik, bisa nggak? Bisa nggak air ini saya berdirikan sampai di titik ini? Nggak bisa, kecuali gravitasi kita hilang. Kalau gravitasi hilang, isi air ini bisa terbang, Pak. Pernah lihat kan di astronom itu, kalau minum kan airnya dibuang gitu, nanti airnya itu bergerak gitu, nanti tinggal dia. Itu ketika ada gravitasi. Tapi di bumi ada gravitasi, ada. Siapa yang bisa ngangkat air, airnya nggak tumpah? Hanya Allah. Naiknya seperti gunung, kataudil azim, seperti gunung. Siapa yang lewat di tengah-tengahnya? Bani Israel. Apakah setelah sampai di sana mereka beriman kepada Allah? Bertambah gimana enggak? Kalau kita nih, bayangkan pernah ke Simul ya? Itu ada akuarium besar isinya ikan-ikan. Terus kita lewat di bawahnya kan? Ada yang pernah belum? Saya cerita, kalau nggak ada yang pernah percuma. Pernah? Atau lihat videonya lah paling nggak. Itu kan ada terowongan di bawahnya kayak kapsul yang terbuat dari kaca. Kita jalan di bawahnya, ini ikan hiu lewat di atas kita. Tapi ikan hiunya nggak bisa makan kita karena ada kaca. Nah, fanfalaqo itu airnya tidak tumpah ke kita, tapi nggak ada kacanya. Yang ada hanya kekuatan Allah saja. Jadi orang Bani Israel itu lewat, turun ke dasar lautan, nyebrang dari Mesir sampai ke Sinai. Di kiri kanannya air yang nggak tumpah. Mungkin kalau ada ikan itu melihat ya, oh nggak bisa dimakan orang ini. Ikannya itu berhenti di tabir. Jadi ketika sampai ke sana, mereka masih membangkang, masih ngeyel terhadap perintah Nabi Musa dan perintah Allah. Kira-kira orang seperti itu orang hebat atau orang bodoh? Orang hebat atau orang lemah? Orang lemah itu Pak, bukan orang hebat. Bagaimana mungkin dia sudah menyaksikan mukjizat tapi tetap saja mengatakan kepada Musa ketika sampai di seberang, qalu ya Musa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Ya Musa, jangan kau suruh masuk sana, kami gak bakal masuk sana. Fadhhab anta, berangkatlah engkau, wa rabbuka, bersama Tuhanmu, faqatila, berperanglah kalian berdua di sana. Faqatila innaha huna qa'idun, kami di sini menunggu. Jadi orang-orang yang kafir dari Bani Israel itu, Yahudi itu adalah orang-orang yang setelah dipertunjukkan mukjizat Allah tidak juga beriman. Jadi ketika kertas ini dijatuhkan di atas Gaza, maksud orang Israel itu ingin mengatakan, maksud Zionis itu ingin mengatakan bahwa Tuhan itu bersama mereka. Dulu kami ketika berperang, Allah bantu. Mereka dipunya Yahweh bantu. Tapi apa yang terjadi? Kaum muslimin ketawa di Gaza ketika surat ini dijatuhkan. Pertama, ayat itu menceritakan tentang pembangkangan Bani Israel, bukan kehebatannya. Ya. Terus kalimat mengatakan, ya sukanu Gaza, wahai penduduk Gaza, pasukan Israel qadimun akan datang. Dijawab oleh para pejuang Palestina, terutama yang di Gaza, tempat menjatuhkan ini. Khaybar ya Yahud,
Ingat peristiwa Khaybar, wahai orang Yahudi. Dulu mereka bentengnya hebat, kalah sama Nabi. Jaisu Muhammad, kalau mereka menyebutnya Al-Jaisu Al-Israeli, kita jawabnya Jaisu Muhammadin, pasukan Nabi Muhammad SAW saufa ya'mun, akan kembali menghancurkan dunia. Jawabannya seperti itu saja. Dan ternyata Cywar ini gagal. Pasukan yang dikirim ada 5 divisi, itu saya sebutkan di bawahnya. 5 divisi yang dikirim ke Gaza, itu pasukan-pasukannya menemui kematian. Kemudian pasukan cadangannya gak mau dikirim ke Gaza, menolak. Bahkan ada sebagian dari mereka itu di dalam video itu menembak kakinya sendiri. Harusnya tembak kepala sendiri ya, sayangnya cuma kaki yang ditembak. Tembak kaki supaya apa? Dianggap sebagai orang yang cedera. Pasukan cedera, katanya ketembak Hamas. Maka kalau cedera kan dibawa ke garis belakang supaya bisa pulang ke negerinya. Jadi mereka sendiri tidak mau berperang dan takut berperang ya. Apakah para pejuang-pejuang ini senang dengan hancurnya Tel Aviv? Ya senang, namanya Gaza dihancurkan, Tel Aviv hancur juga bagus. Tapi bukan berarti mereka kemudian jadi pro Syiah atau pro Iran. Mereka hanya melihat siapa yang bisa membantu mereka saat ini, ya kita terima. Sebagaimana dahulu kita ketika berperang melawan Belanda, ya kita bantuan dari negara-negara lain kita terima. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu bi rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.